Baik, karena narasumber kita sudah bergabung, mungkin acara sudah bisa kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, kesehatan, dan kesempatannya, sehingga kita bisa berkumpul lagi di Zoom meeting ini dalam rangka diskusi observatorium dan astronomi kita yang ke-28, yang bertemakan sejarah perkembangan ilmu falak di Sarawak, Malaysia. Yang sama-sama kita hormati Abangda Marathon beserta rekan-rekannya. Dan turut hadir bersama kita narasumber kita yaitu Bapak Dr. Tengku Ismail SSYMA. Beliau merupakan dosen dan ketua jurusan Ilmu Falak di IN Lok Sumawi. Terima kasih kepada Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita hari ini. Iya, yang terhormat juga seluruh tokoh falak yang berhadir hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Adapun tata tertib acara kita hari ini, yang pertama ialah pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua penayangan profil OIF UMSU, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber kita, dan tanya jawab. Baik, masuklah kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita pada acara yang kedua, yaitu penayangan profil OIF UMSU. Sekilas perkenalan dari kami.
Baik, itulah tadi sekilas perkenalan video profil dari Oyub Umsuk. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan dulu nih CV dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Ismail SSYMA. Ya, Bapak Dr. Ismail lahir di Aceh Utara, 13 Maret 1985. Dan pekerjaan saat ini sebagai dosen tetap jurusan Ilmu Falak di Fakultas Syariah AIN Lok Sumawi. Jabatan fungsional yaitu lektor dalam bidang ilmu falak dan riwayat pendidikan SD Negeri Paya Meudro tamat tahun 98, SMP di Negeri Paya Bakong, MA Al-Madinatul Diniyah Babus Salam, Blang Birun tamat tahun 2007. Sarjana S1 di Stein Malikus Saleh Lok Sumawe tahun 2011, S2 di UIN Araniri Banda Aceh tahun 2016, dan S3 gelar doktor di UIN Wali Songo Semarang tahun 2021. Adapun pengalaman organisasi itu sebagai Ketua Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah AIN Lok Sumawe, sebagai anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak Kota Lok Sumawe, dan anggota Asosiasi Dosen Falak Indonesia. Baik, mungkin itulah tadi sekilas CV narasumber kita ini. Mungkin langsung saja kepada Ustadz, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna minas salihin. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan waktu beberapa menit mungkin ke depan untuk berbincang-bincang tentang diskusi. Yang saya hormati para guru kami yang ikut hadir pada hari ini, Pak Dr. Arwin yang baru bergabung, dan guru-guru kami yang lain. Sebelumnya saya menyampaikan kapasitas saya dalam tema ini menyangkut dengan sejarah ya. Jadi moderator menyampaikan di Sarawak ya, di Malaysia. Tapi ini sebenarnya di tema yang diberikan sejarah dan perkembangan ilmu falak di Aceh, atau bahasa lain disebut dengan Serambi Mekah. Kapasitas materi yang diberikan kepada saya bukan ahli di bidang sejarah, tapi karena ini temanya diskusi, mungkin nanti ada guru-guru di hari ini yang hadir hari ini untuk memberikan koreksian agar sama-sama kita memahami sebuah ilmu yang lurus ya. Dan nantinya mungkin kita sama-sama bisa mendapatkan pemahaman dari sekilas apa yang sudah saya susun. Mungkin izin saya share screen tuh. Ini sedikit slide yang saya coba ini, kan sudah terlihat? Lihat, Ustaz. Ya. Baik, untuk hari ini kita di tema ini yaitu diskusi observatorium dan astronomi. Ini sejarah dan perkembangan ilmu falak di Serambi Mekah. Serambi Mekah ini bahasa lain dari Aceh ya, sebelumnya, atau panggilan atau gelaran terhadap Aceh. Jadi Serambi Mekah ini bahasanya sama dengan sejarah dan perkembangan ilmu falak di Aceh. Untuk singkat waktu, ini yang akan kita bahas hanya sedikit, itu menyangkut dengan ilmu falak, kemudian sejarah sedikit,
dan ada 4 ini. Yang pertama kita coba ini kan dulu menyangkut dengan ilmu falak ini dalam pemahaman hari ini ya, adalah sebuah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti bumi, bulan, dan matahari untuk mengetahui arah dan waktu. Yang saya kuningkan ini merupakan titik penting atau hal yang perlu kita perhatikan untuk hari ini. Fokus di ilmu falak itu di lintasannya. Dia tidak berbicara kepada lebih daripada sebuah kajian di lintasan. Yang dikaji itu semua benda langit. Cuma ini disebutkan di beberapa literatur bahkan seperti ya, bukan hanya bumi, bulan, dan matahari, tapi seperti 3 benda langit tersebut. Yang tujuannya yaitu untuk mengetahui arah dan waktu. Arah ini bisa diterjemahkan atau diartikan yang sangat luas ya. Jadi untuk menjawab kemana. Jadi ada kaitannya dan kemana arah kiblat, ada kaitannya kemana arah navigasi ya, atau arah tujuan di laut, atau arah apapun yang dikaji itu bisa lewat ilmu falak. Jadi arah itu tidak diartikan hanya sebagai arah kiblat yang sebagaimana kita pahami hari ini. Jadi harus diartikan secara luas bahwa arah itu luas sekali. Yang berikutnya ini waktu. Ini waktu menyangkut dengan kapan. Kalau bahasa pertanyaan kapan, ini tidak hanya kepada kapan waktu gerhana, kapan waktu salan. Jadi dia lebih banyak. Ada kapan terjadi konjungsi, kapan konfigurasi, kapan terjadi gerhana, kapan terjadi musim hujan, atau kapan terjadi pasang tinggi, yang semua itu ditunjuki oleh waktu. Jadi ilmu falak ini kalau untuk hari ini itu bisa dikaji seluas itu. Jadi dikembalikan kepada asal daripada definisi ilmu falak ini sendiri. Berikutnya seperti biasanya itu ada pilar ya, ada yang disebutkan di kajian-kajian ilmu falak di Indonesia. Itu ada 4 pilar kajian ilmu falak. Ada penanggalan. Penanggalan ini umum, apakah kalender, semua bentuk sistemnya. Ada arah kiblat, waktu salat, dan gerhana. Jadi 4 pilar ini merupakan rujukan awal sebagai basis kajian ilmu falak, sehingga jurusan ilmu falak di Indonesia itu dia berada di bawah Fakultas Syariah. Kenapa berada di bawah Fakultas Syariah? Inilah yang menjadi alasannya, karena dia pilarnya ada 4. Yang 4 ini merupakan kajian hukum Islam atau kajian syariah. Nah, jadi sehingga pada hari ini dari 7 kampus yang menyelenggarakan program studi ilmu falak, ya semuanya di bawah jurusan syariah atau Fakultas Syariah. Pendekatan yang bisa digunakan dalam mengkaji ilmu falak ini dari beberapa literasi yang sudah ada, yang sudah ditulis oleh para pakar di bidang ilmu falak ini. Saya menemukan ini ada 6 ya, setidaknya ada 6 pendekatan yang sudah digunakan. Ada yang pendekatan normatif yang sifatnya hukum dan hukum Islam. Ada yang pendekatan sosiologi dan antropologi, ada yang filologi dan meteorologi yang hari ini banyak dikaji, misalnya yang lokasi ru'yah misalnya, uji kelayakan misalnya, ini semuanya menggunakan kebanyakan menggunakan pendekatan meteorologi. Ada yang juga astroturism. Di beberapa daerah lain atau negara seperti Malaysia dan di luar itu sudah banyak mengkaji terhadap astroturism. Adanya ilmu falak itu dia dikaji berbasis
wisata. Bahkan di beberapa tempat itu astroturism dijadikan sebagai objek wisata negara atau daerah yang memang menjadi salah satu ikon untuk menjadi daya tarik tersendiri. Yang terakhir itu digitalisasi, mungkin ini sangat relevan dengan konteks kekinian. Jadi ilmu falak itu juga bisa dikaji atau dilihat dari kacamata digital. Bahkan kalau dalam kajian-kajian terakhir kita di ilmu falak berbasis digital ini banyak perlu perhatian kita misalnya pada jadwal salat digital yang sudah digunakan oleh masyarakat pada umumnya, yang antara satu masjid dengan masjid yang lain tidak begitu jauh, namun jadwal salat digital itu bisa berbeda. Dia punya plus minusnya, punya kelebihan dan kekurangan antara jadwal salat digital dengan jadwal salat yang manual. Nah, mungkin ini bisa dikaji kembali, dan hari ini kita lihat banyak sekali artikel-artikel yang berkaitan dengan digital itu ditulis oleh orang yang berbasis basic digitalnya, tapi kurang atau minim di basic falaknya. Jadi kalau orang falak, ahli falak yang ahli digital, kita masih minim menemukan artikel yang bisa kita jadi pedoman. Berikutnya ini ada 7 ya, sampai hari ini setidaknya ada 7 kampus di Indonesia. Ini merupakan perkembangan yang sangat luar biasa di Indonesia terhadap kajian ilmu falak. Yang pertama ada kampus UIN Wali Songo Semarang, yang pada hari ini mungkin ini ada Pak Mahzumi, juga alumni S2 di UIN Semarang, dan masih sangat banyak alumni-alumni di kampus UIN Wali Songo Semarang yang basicnya adalah alumni di bidang falak. Yang kedua ada kampus UIN Alauddin Makassar. Yang ketiga ada UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang keempat ada UIN Mataram. Yang kelima kami di YIN Lux Mawai. Yang keenam ada YIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang terakhir ini di UMSU sendiri ya. Yang terakhir izin operasionalnya. Mungkin beberapa tahun ini atau tahun depan ini akan muncul yang ke-8, 9 dan yang berikutnya. Artinya perkembangan ilmu falak di Indonesia itu dilihat dari segi pendidikan atau kajian yang sudah ada. Jadi kalau tidak salah saya itu di Wali Songo menjadi prodi sebelum awalnya sebagai konsentrasi, kemudian menjadi prodi program studi itu kalau tidak salah di sekitar tahun 2014. Jadi kalau kita menganggap bahwa UIN Wali Songo pelaksana pertama di Indonesia, mungkin ya lahir di tahun 2014 itu untuk program studinya. Jadi selebihnya ini setelah tahun 2014 Makassar, Ampel. Kalau YIN Lux Mawai itu di tahun 2017, YIN Syekh Nurjati Cirebon itu tahun 2021, dan UMSU sendiri tahun 2023. Kalau tidak salah saya seperti itu perkembangan ilmu falak di Indonesia. Kembali kepada tema kita, ini menyangkut dengan sejarah perkembangan ilmu falak. Saya melihat sejarah perkembangan ilmu falak di Aceh itu lewat studi. Artinya kalau Pak Arwin mungkin lebih banyak melihat dari filologi atau manuskrip misalnya, beliau memang ahli di bidang tersebut. Saya melihat di bidang ini pun bukan ahlinya. Namun biar terarah, biar ada referensi, saya mencoba melihat perkembangan ilmu falak di Aceh itu lewat fase pendidikan, artinya lewat lembaga pendidikan yang ada di Aceh. Berbicara pendidikan ini, karena ilmu falak itu tidak terlepas daripada keislamannya, artinya
ilmu falak itu berkembang di Aceh itu seiring dengan berkembangnya Islam itu sendiri. Dalam buku ini ditulis oleh Pak Saifuddin Zuhri, salah seorang dosen di IAIN Lok Sumawe. Beliau ahli di bidang sejarah Dayah ini. Ini terpotong gambarnya. Buku beliau ini, kalau ingin download ada buku ini, Dayah Menapaki Jejak Pendidikan Warisan Indatu. Ini ada buku ini bisa di-download, ada gratisnya. Saya untuk melihat fase ini merujuk kepada buku ini karena belajar secara singkat, karena bukan basic, maka saya rujuk ke sini. Dari buku ini saya mendapatkan bahwa fase beliau membagi kepada 3 fase pendidikan di Aceh. Yang pertama disebutkan sebagai fase awal, itu dimulai pada abad ke-10. Kemudian fase keemasan atau fase yang sangat gemilang itu pada abad 16 sampai 18. Dan fase kemunduran itu dimulai pada fase abad ke-19. Nah, ini fase-fase beliau. Beliau menyebutkan fase-fase ini. Dari fase ini saya mencoba menggali ke perkembangan ilmu falak karena kita melihat dari segi pendidikan. Maka kita melihat ini peran lembaga pendidikan di Aceh, sejarah masuk Islam. Ini karena ilmu falak tidak bisa dilepaskan dari Islam, maka Islam masuk ke Aceh ini ditulis dalam buku beliau itu pada tahun 173. Ini ada satu rombongan sekitar 100 orang yang terdiri dari orang Arab, suku Quraisy dan Persia dan orang Gujarat ini mendarat di Aceh Timur ya, sekarang di Perla. Nah, jadi pada tahun ini tadi pendidikannya di abad ke-10 itu sudah menjadi sudah lahir lembaga. Kalau ini prosesi islamisasi pertama di Aceh seperti ini. Jadi rombongan yang datang singgah di Perla, Aceh Timur sekarang, itu 100 orang ini diperkirakan sekitar 100 orang itu berbaur dengan masyarakat. Dalam keseharian orang itu menampilkan cara hidup dari ajaran Islam. Sedikit demi sedikit ini berbaur, kemudian tertarik masyarakat sekitar, kemudian satu persatu masuk Islam. Ini proses islamisasinya. Jadi pada tahun 800 Masehi ya, ini diawali pertama. Kemudian pada abad ke-10 ini disebut dengan Zawiyah Codkala, kemudian menjadi Dayah Codkala. Ini merupakan pendidikan pertama yang dipimpin oleh pangeran ya, anak raja dari Perla. Ini abad ke-10, berarti di Perla itu sudah kokoh sebuah kerajaan. Jadi kerajaan Islam, yang Islam itu diawali di tahun 1000 atau 800 Masehi. Dari 800 sampai ke abad ke-10 Masehi ini baru terbentuk sebuah pendidikan. Di pendidikan ini, pendidikan Islam yang diajarkan secara kolektif antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Ini keterangan yang kita dapatkan seperti itu. Namun dari beberapa dokumen, kami tidak menemukan bagaimana bentuk kurikulum ilmu falak yang diajarkan di Dayah Codkala tersebut, yang merupakan cikal bakal pendidikan di Asia Tenggara ya, kalau disebut dalam buku tersebut. Ini kami belum menemukan bagaimana bentuk dari pelajaran atau kurikulum yang ada di daerah tersebut dalam bidang ilmu falak. Kalau kita menganggap bahwa tidak ada diajarkan ilmu falak, ini tidak mungkin. Artinya tidak mungkin tidak diajarkan bagaimana cara mengetahui arah kiblat, bagaimana cara mengetahui masuk waktu salat. Ini mungkin tidak mungkin ya bisa dinafikan bahwa ini ada diajarkan. Cuma bentuknya seperti apa ini tidak terdokumentasi atau tidak kita dapatkan dokumentasi tersebut. Struktur dayah di Aceh dulu atau struktur pendidikan di Aceh itu seperti ini. Ini dari satu menasah.
Menasa itu di setiap desa sekarang itu disebut dengan menasa. Kemudian rangkang itu di tingkat kemukiman. Kemudian daya itu boleh jadi dalam setiap kemukiman. Tapi kurikulumnya ini sudah agak tinggi. Kemudian daya tumpusi atau disebut dengan daya manyang juga. Yang terakhir ini Jamiah Baitur Rahman itu merupakan bentuk universitas ya yang ada waktu itu. Ini bentuk-bentuk yang ada pada waktu itu yang hari ini masih ada, namun fungsinya yang sudah berbeda. Misalnya menasah masih ada, rangkang juga masih ada, dayah juga ada, dayah mayang mungkin tidak bisa ditemukan lagi. Jamiah Baitur Rahman juga tidak ada lagi, namun digantikan dengan bentuk-bentuk yang lain. Yang intinya ini merupakan bentuk pendidikan dayah di awal seperti itu. Sedangkan di jamiah yang di fase pertama tadi kita tidak menemukan bentuknya, kurikulum atau bentuk kajian yang khusus di bidang ilmu falak itu ditemukan di Jamiah Baitur Rahman, di Fakultas Jamiah Baitur Rahman dulu pada masa kerajaan Iskandar Muda. Ini merupakan di nomor 5, ini ada Dar al-Hisab. Ada yang mengartikan sebagai fakultas matematik dan ada beberapa literatur lain menafsirkan Dar al-Hisab itu bukan fakultas matematik tapi tentang ilmu bumi. Yang namun saya melihat bahwa karena penggabungan yang seperti ini setidaknya di Dar al-Hisab ini ada diajarkan bentuk-bentuk yang ada kaitannya spesifik dengan ilmu perhitungan dan khususnya di bidang ilmu falak. Dan di buku tersebut disebutkan bahwa inilah bentuk perkembangan pendidikan yang dianggap sebagai era keemasan. Yang pada awalnya, pada fase awal ini disebut dengan fase keemasan konsep pendidikan di Aceh. Yang setelahnya dianggap fase kemunduran diawali oleh penjajahan di Aceh, datangnya Belanda. Artinya ini merupakan rujukan menjadi bentuk perguruan tinggi atau pendidikan tinggi yang menjadi simbol bahwa perkembangan ilmu falak juga kita lihat era tertingginya di sini. Berikutnya perkembangan ilmu falak ini bisa disimpulkan dari tadi bahwa fase awal itu ilmu falak sudah diajarkan kepada masyarakat untuk keperluan ibadah. Hal ini dapat dilihat dari tinggalan sejarah Samudra Pasai. Nanti ada beberapa dokumen. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika Islam masuk ke Perlak itu, jadi agama Islam yang diajarkan itu tidak akan luput daripada ilmu falak itu sendiri. Itu di fase pertama. Nanti ada bukti sejarahnya yang tidak jauh dari tanggal masuk Islam ke Perlak tersebut, yaitu ada tinggalan di batu nisan yang jelas ditulis sistem kalender hijriahnya. Yang fase keemasan ini, ilmu falak terlihat jelas kemajuan dari sisi kurikulum dan tokoh yang berperan. Artinya kurikulum yang saya sebutkan tadi di atas. Jadi kurikulum ilmu falak kita bisa memastikan bahwa ada diajarkan di Jamiah Baitur Rahman dan kita bisa melihat tokoh-tokoh yang berperan yang ada waktu itu. Misalnya Abdurrauf Asengkili dan Nurdin Araniri juga hidup pada masa era tersebut. Kemudian fase kemunduran, ini ilmu falak dikaji sama seperti fase awal. Hanya saja di fase ini terdapat beberapa tokoh pakar di bidang falak. Ini fase kemunduran di abad ke-19. Ilmu falak itu kita akan menyepakati bahwa ilmu falak juga diajarkan di dayah-dayah. Misalnya tentang awal bulan, waktu salat itu juga tetap diajarkan. Cuma isi materinya mungkin berbeda-beda antara pendalamannya. Namun di fase ini kita menemukan tokoh-tokoh falak, sedangkan di era awal pada masa Sultan Iskandar masa
Samudra Pasai misalnya atau di Kerajaan Perla, itu tidak ditemukan tokoh falak. Yang munculnya tokoh falak itu siapa waktu itu? Ini tidak ditemukan, tapi di fase fase yang disebut fase kemunduran ini, namun ditemukan tokoh-tokoh falak yang berperan waktu itu. Ini salah satu yang saya kutip, jejak ilmu falak pada fase awal. Itu di salah satu batu nisan ini pada tertulis yang seperti ini. Itu kan wafat pada malam Ahad ke-12, ini bukan ya, Rabiul Zulhijjah ya. Tahun 726 dari Hijriah Nabi. Jadi di batu nisan ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat Islam waktu itu dalam kalender Hijriah itu sudah begitu mapan. Kalau seandainya kalender tidak mapan kan tidak mungkin ditulis sedetil ini dan tidak mungkin dipahat seperti ini. Ini menandakan bahwa tulisan di batu nisan ini bukan hanya satu. Saya yang jelas seperti ini ada 4 yang saya temukan, yang dari beberapa hasil penelitian Abu Taqiyuddin yang beliau tulis secara jelas, yang ada hari dan tanggal dan tahunnya, karena ada yang menyebutkan bulan dan tahun saja, ada yang tahun saja. Tapi kalau kita dari ilmu falak untuk melihat kriteria apa misalnya yang digunakan, kita butuh misalnya nama hari, tanggal dan tahunnya apa. Misalnya Ahad ini sudah ada, bulan Zulhijjah tahun 726. Jadi di tahun 726 Hijriah ini, masyarakat di Samudra Pasai itu saya melihat ini kita bisa menyimpulkan bahwa sangat mapan dengan penggunaan kalender Hijriah ini. Hal ini bisa dilihat dengan penggunaan pengukiran di batu nisan. Itu di fase awal ya, yang salah satunya seperti itu. Artinya ini membuktikan bahwa ilmu falak itu berkembang di Aceh itu seiring berkembangnya agama Islam itu sendiri. Berikutnya ini jejak pada masa keemasan. Ini ada beberapa yang saya ambil dari buku Pak Arwin. Ini ada 3 tokoh ya yang sangat berperan penting, yang banyak melahirkan literatur atau karya tulis, dan ini wajar ketika di awal tadi di Jamiah Baitur Rahman itu diselenggarakan Fakultas Ilmu Hisab atau Fakultas Matematik ya, yang ditafsirkan oleh Pak Saifuddin Zuhri. Ini ada 3 tokoh yang mungkin hari ini banyak yang mengenal sebagai tokoh, bukan tokoh falak ya, mungkin kecuali yang Abbas Kota Karang. Selebihnya ini kalau di masyarakat Aceh sendiri lebih mengenal sebagai tokoh ulama yang bukan di bidang falak. Misalnya Nurdin Arani sendiri dan Abdul Asing Kili itu tidak begitu dikenal dalam bidang falak, tapi lebih kepada bidang lain, bidang hukum Islam. Namun ini bisa kita lihat bahwa keberadaan ulama-ulama ini, tokoh-tokoh ini, yang kemudian di buku Pak Saifuddin Zuhri itu menyebutkan bahwa pada fase-fase ini merupakan fase keemasan pendidikan Islam di Aceh, ini dibuktikan yang seperti ini. Mungkin ini merupakan jejak atau penyokong dari data terhadap pernyataan Pak Saifuddin Zuhri. Kalau pendidikan di Aceh itu masa keemasan di waktu itu. Itu sinkron atau sesuai dengan, kita bisa juga menyatakan bahwa masa keemasan ilmu falak itu dari perspektif kurikulum ya, ini mungkin di masa ini juga. Kalau mungkin dari observatorium atau mungkin dari segi karya, mungkin itu lain lagi. Saya menyebutkan ini sebagai referensinya adalah dari segi kurikulumnya.
Sedangkan di masa kemunduran ini yang saya sebutkan tadi, di masa kemunduran kajian ilmu falak itu ya diajarkan namun tidak berbasis kurikulum. Ini bisa kita baca dari ada buku yang ditulis oleh Walid Mustafa tentang ayah beliau Abu Muhammad Isa yang wafat tahun 97. Ini bisa dilihat beliau itu dikenal sebagai ahli falak yang beliau tidak keluar menuntut ilmu keluar Aceh, hanya di Aceh. Dalam perjalanan pendidikan beliau ketika di Banda Aceh itu, beliau hanya belajar secara khusus, tidak ada kurikulum. Misalnya ada sebuah lembaga yang khusus mengajarkan ilmu falak, di perjalanan pendidikan beliau itu tidak ditemukan. Jadi Abu Isa atau Abu Muhammad Isa ini dikenal sebagai ahli falak. Beliau lahir dari mencari sendiri dari orang-orang atau ulama-ulama yang dianggap pakar di bidang tersebut. Beliau hanya belajar secara khusus pada ulama tersebut, tidak tersusun dalam kurikulum, yang mana di daerah tersebut ketika sampai pada tingkat tersebut harus belajar falak. Nah, ini tidak ada. Berbeda dengan dua tokoh ini, kalau Muhammad Ali Irsyad atau dikenal dengan Abu Tupin Raya, beliau itu setelah belajar di Aceh, dia mendalami sampai ke Mesir. Kalau Tunku Ali Muda ini juga sama. Beliau juga sempat belajar ke Malaysia dan sampai ke India. Nah, ini dua tokoh yang dalam fase pendidikan disebut fase kemunduran. Namun proses pembelajaran atau belajar mengajar ilmu falak tetap ada. Rangkumannya seperti ini, kesimpulannya. Sejarah perkembangan ilmu falak di Serambi Mekah ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan pendidikan Islam itu sendiri. Sebagaimana yang saya sampaikan dengan alasan bahwa ilmu falak bagi umat Islam itu tidak bisa dipisahkan karena sangat tergantung pada persoalan ibadah seperti waktu salat dan arah kiblat dan puasa. Sedangkan fase perkembangan ilmu falak ini kita bisa menyebutkan itu sampai 4 fase ya, fase kebangkitan. Kalau yang di buku itu bisa disebutkan fase awal, fase keemasan, fase kemunduran. Dan dari kajian tersebut ini saya mencoba untuk menambahkan dalam perspektif pendidikan itu fase kebangkitan. Saya mengambil fase itu pada tahun 2017 ini seiring dengan lahir prodi ilmu falak di YIN Lok Sumawe yang merupakan wilayah dari Aceh itu sendiri. Kalau dari segi kurikulum atau studi falak secara khusus yang kita lihat pembahasan kita hari ini, maka saya bisa membuat seperti ini, bahwa masa kebangkitan ilmu falak di Aceh itu dimulai sejak tahun 2017. Ini dibuktikan dengan lahirnya prodi falak di YIN Lok Sumawe dan lahirnya pesantren Muadalah. Mungkin di Aceh sudah banyak, di mana di tingkat tinggi atau di tingkat aliyah itu ada pelajaran ilmu falak. Jadi daerah-daerah yang sudah mengambil program Muadalah di Aceh itu nantinya akan diajarkan ilmu falak secara kurikulum. Makanya kalau kita lihat perkembangan ilmu falak di Aceh dan di Indonesia, ke depannya itu semakin berkembang dari segi kurikulum yang ada dan sejarah pendidikan atau kurikulum yang kita lihat hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Tengku Ismail yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya hari ini.
Baik, mungkin kita udah bisa nih lah masuk ke sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta, jika ada yang ingin bertanya, boleh diaktifkan tombol raise hand-nya atau boleh nih diisi di kolom chat. Saya persilakan. Sekali lagi kepada Izin seluruh mau peserta, bertanya. ya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para narasumber kita pada hari ini, saya ingin bertanya terkait dengan jejak ilmu falak pada fase kemunduran. Ini apa sih sebab dan ilmu falak itu uh, terdapat fase kemunduran ini? Apa aja saja sebab-sebabnya itu, Pak? Itu aja sih. Baik, terima kasih kepada Bang Dadimas. Mungkin kepada Bapak Ismail mungkin sudah bisa langsung dijawab, Pak. Langsung saya coba jawab pertanyaan dari Dimas ya tadi. Sebab kemunduran ilmu falak atau mungkin kenapa itu ada fase kemunduran. Yang pertama kalau kita lihat merujuk kepada buku yang ditulis tadi, salah satu penyebab kemunduran itu fase penjajahan karena Dayah atau pesantren di Aceh dianggap sebagai basis perlawanan untuk penjajahan, maka banyak hal yang dilakukan terhadap lembaga pendidikan Dayah di Aceh. Salah satunya yaitu pemisahan kurikulum antara kurikulum agama dengan umum. Itu mungkin seluruh Indonesia juga sama. Di Aceh itu sangat terasa bahwa alumni-alumni dari Dayah yang awalnya diajarkan semua ilmu di lembaga Dayah, kemudian pada fase kemunduran itu hanya ilmu yang sebagaimana kita ketahui yaitu ilmu agama saja. Sedangkan ilmu umum, fisika, matematik misalnya itu tidak diajarkan lagi. Nah, itu salah satu penyebabnya. Mungkin lebih jauh bisa saya tambahkan dari beberapa guru kami. Ini khusus di Aceh ya, diceritakan oleh Walid Mustafa, salah seorang uh, ahli falak di Aceh Utara dan guru saya. Beliau menyebutkan, karena saya belajar dengan beliau itu di tahun 2010, belajar ilmu falak secara talaki. Beliau menceritakan bahwa di Aceh itu dayah-dayah mungkin puluhan tahun, 20-30 tahun sebelum tahun 2010 tersebut, itu di Aceh sempat diharamkan belajar ilmu falak. Karena awalnya para ulama di Aceh itu memahami bahwa ilmu falak itu dengan ilmu nujum itu sama. Sehingga yang sasarannya yang diharamkan itu ilmu nujum, ilmu ramalan. Nah, tetapi karena ilmu falak itu belum terpisah secara kontras sebagaimana hari ini antara ilmu falak dengan ilmu nujum, maka pengkajian terhadap ilmu falak itu ikut tumbang dengan manajemen haram tersebut. Jadi hukum mempelajari ilmu perbintangan lah bahasanya atau ilmu nujum itu haram, imbasnya sampai kepada ilmu falak. Jadi hanya 1-2 orang saja yang konsisten belajar ilmu falak itu, ya tidak ada dayah yang memang menyiapkan kurikulum kitab khusus yang diajarkan dan ditulis oleh pimpinan dayah itu sendiri kemudian diajarkan, itu tidak ada. Itu bahkan bisa dilihat kalau dilihat Abu Topi Neraya itu yang alumni Mesir, beliau mungkin kalau bisa dipastikan orang yang ijazah falak
khusus ijazah falak pertama di Indonesia mungkin beliau. Beliau mengambil dan bawa pulang ijazah yang khusus di bidang konsentrasi bidang falak. Beliau itu di daerah beliau tidak diajarkan, waktu itu tidak diajarkan khusus mata pelajaran ilmu falak di daerah beliau. Nah, jadi ini bisa dianggap bahwa pengharaman belajar ilmu nujum di Aceh itu imbasnya besar. Nah, jadi baru pelan-pelan kemudian hari ini mungkin orang sudah bisa membedakan antara mana ilmu nujum yang diharamkan dan mana ilmu falak yang sebagian ulama bahkan mengatakan hukum mempelajarinya ada yang fardhu ain dan fardhu kifayah. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Baik, bagaimana kepada Bang Dimas? Oke, mantap, dapat ya. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Mungkin bisa saya bacakan ya, Ustadz? Iya, boleh. Baik, yang pertama dari Ifrohati. Assalamualaikum. Ketika mendirikan prodi ilmu falak di Serambi, Mekah, kesulitan apa yang dialami pada awal pendirian? Baik, kepada Ustadz mungkin bisa langsung dijawab. Baik, ini Ifrohati ya. Mungkin ini pengalaman mendirikan prodi falak. Mungkin juga sama pengalaman dengan Pak Arwin ya, yang di OWIF UMSU dan kampus-kampus yang lain yang sudah mendirikan. Mungkin tentunya berbeda-beda antara kondisi itu berbeda-beda. Kalau kami itu pengusulannya di tahun 2016. Waktu itu dokumennya sudah ada, artinya alumni yang lulusan ilmu falak itu sudah ada di tahun 2016. Kalau kami itu ada Pak Romli yang beliau itu S2 di Falak Wali Songo. Itu kami ambil ijazahnya, artinya ijazah ilmu falak pada pengusulan di tahun 2016 itu sudah ada. Juga ada dari Medan, saya lupa siapa yang direkomendasi oleh Pak Arwin dulu. Jadi berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini kan untuk mendirikan prodi falak itu kan harus ada dosen dulu di Forlab Dikti. Harus ada harus ada dosen yang sudah masuk dalam Forlab Dikti dulu. Mungkin kalau dulu kami kategorikan ada dosen ilmu falak itu masuk dosen yang hukum Islam, yang ilmu falak, dan ada yang matematik dulu. Jadi 3 komponen dosen inilah yang kami usulkan, yang waktu itu minimal ada 6 orang dosen minimal. Jadi 6 orang itu bukan ijazah falak semua, tapi tergabung dalam 3 kategori tersebut. Ada hukum Islam, ada matematik terapan, dan ada yang ilmu falak. Waktu itu tidak mesti ada di Forlab Dikti, boleh dengan dokumen surat pernyataan bersedia untuk mengajar di tangan di atas materai. Itu saja dulu. Kalau hari ini kan harus ada dulu dosen di Forlab Dikti, baru bisa diusulkan untuk membuka prodi. Setahu saya seperti itu. Artinya kesulitan lain tidak ada, tapi hari ini kita kesulitan di bidang kurikulum ya, MPKM misalnya, yang hari ini yang antara satu dengan lain, yang 7 prodi tadi kan jauh-jauh keterbatasan dari segi dana. Kami yang dekat dengan OWIF, tapi baru ada semester 1 misalnya, kami tidak bisa MBKM semester 5 dengan semester 5, misalnya 6 dengan 6. Mungkin itu kendala hari ini yang insya Allah kedepannya semakin banyak prodi falak, semakin kuat ya dalam bidang ilmu falak. Kalau saya sendiri untuk hari ini itu, kalau pendirian ilmu prodi itu, pengusaha itu jauh lebih mudah ketimbang mengorganisasi keilmuan ilmu falak itu sendiri. Nah, dalam wadah sebuah prodi itu seperti apa nantinya, bagaimana dan dibawa kemana alumni, itu kan selalu ditanyakan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Nah, mungkin ini yang menjadi, bagi saya sendiri itu menjadi PR besar untuk kedepannya dalam bidang ilmu falak. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari kolom chat, Muhammad Haikal Zafran.
Assalamualaikum, saya Muhammad Haikal Zafran dari Aceh Utara ingin bertanya, bagaimana solusi Ustadz terhadap perkembangan ilmu falak di pesantren ke depannya? Sedangkan banyak guru-guru di pesantren di Aceh kurang memahami tentang ilmu falak tersebut. Boleh nih Ustadz langsung dijawab mungkin pertanyaan dari Muhammad. Eh, baik, ini mungkin kalau dalam bidang daya ya, dan di seluruh Indonesia itu sejak tahun berapa ya, 2019 ya, setelah lahir undang-undang pesantren dan perpres ya tentang pesantren dan berbagai macam beberapa undang-undang dan PMA, itu bisa disimpulkan kalau dalam perspektif Aceh itu sendiri, semua lembaga daya ya, kalau di Aceh disebut dengan daya, semua lembaga daya itu sudah dialihkan, ada yang pendidikan diniyah formal namanya, ada yang muadalah. Jadi kalau keluar dari beberapa nama yang telah diakui oleh undang-undang, itu kan tidak tidak diakui. Jadi artinya kalau kita menjawab bagaimana solusi ke depan pendidikan daya, mungkin pertanyaan khususnya pendidikan ilmu falak di daya, uh, ini berangkat dari pelan-pelan ya, dengan banyaknya alumni falak nantinya yang dari pesantren akan kembali lagi ke pesantren, di mana yang saya sampaikan tadi bahwa di pendidikan diniyah formal, di uh, pesantren muadalah, itu kan ada pelajarannya di tingkat aliyah ya, kelas 1 dan 2 dan 3 aliyah. Di pendidikan diniyah formal juga sama. Itu ada pelajaran ilmu falak setara dengan ilmu nahwu saraf. 1 minggu 1 jam kalau nggak salah saya itu. Itu kan kalau kita cross check hari ini di penyelenggara pendidikan diniyah formal dan muadalah itu sendiri, itu belum diajarkan, belum maksimal semaksimal nahwu saraf, yang ada bukunya, yang ada kitabnya, yang jadwal pelajarannya khusus dan gurunya ditentukan. Nah, ini kan tentunya karena kendala dari SDM itu sendiri. Misalnya pesantren ini sudah 3 tahun menjalankan muadalah misalnya, atau PDF pendidikan diniyah formal, tapi kok belum ada ustadz atau guru di sana yang paham di bidang tersebut. Nah, ini kendalanya. Kalau kendala itu kan solusinya ke depannya yang menangani di bidang pendidikan, mungkin dari, kalau PDF itu di bawah Kementerian Agama, kabupaten kota itu kan dikasih konten itu kan harus ada kaderisasi berarti. Kalau di Dayah ada, kalau di Aceh itu ada Dinas Pendidikan Dayah juga. Kalau kalau ini dianggap sebagai masalah, solusinya adalah mengkaderkan di setiap pesantren itu yang sudah mengambil muadalah, pelan-pelan tapi harus pasti, harus ada berarti minimal 1 orang guru yang mengajarkan di bidang ilmu falak. Mungkin itu solusinya. Walaupun hari ini kita tidak terlihat gerakan yang apa namanya, yang begitu berarti ya untuk memenuhi ini. Namun kalau kami sendiri di YIN Lok Sumawe ini sudah mentargetkan bahwa ini akan menjadi problem tersendiri nantinya di setiap pesantren dan setiap daerah yang ada di Aceh yang sudah mengambil muadalah dan pendidikan diniyah formal, itu dia harus ada guru 1 minimal yang mengajarkan pelajaran ilmu falak. Mungkin itu jawaban dan gambaran dari saya. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya yang sangat luar biasa hari ini ya Ustadz. Em, mungkin cukup sampai di 3 penanya aja ya Ustadz untuk hari ini. Bagaimana Ustadz? Yang memberi masukan boleh juga, atau kita Oke, 5 menit lagi boleh sampai oke. jam. Kita masih ada waktu 5 menit ke depan. Kepada seluruh peserta mungkin ada yang ingin memberi masukan atau tanggapannya terkait diskusi kita hari ini.
Saya persilakan. Boleh bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Izin, kalau ingin menanya lagi apa boleh? Eh, boleh kepada Abang Dadi Mas. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Pak, sebenarnya ada satu pertanyaan dari saya. Sebagai seorang pelopor ilmu falak di Aceh, sementara apa yang dihadapi dengan metode yang disampaikan, mungkin dalam kasus di Aceh ataupun teman-teman masuk awal dari Hijriah terjadi. Maaf kepada Bang Dimas bisa diulang kembali pertanyaannya? Putus-putus ya. Iya, putus-putus suaranya. Oke, sebagai seorang pelopor di Aceh, apa yang dihadapi dengan metode pendekatan yang digunakan mungkin dalam kasus perbuatan tindak ataupun pencurian antara satu dan Hijriah. Oke, karena waktu kita cukup singkat, mungkin kepada Bang Dimas boleh ditulis aja di kolom chat. Mungkin tadi pertanyaannya mirip-mirip pertanyaan penelitian kayaknya. Ya, Gimana Bang Dimas? Apa suara saya? masih putus-putus ya. Maaf Bang Dimas, mungkin saran saya bisa diisi di kolom chat aja. Halo, Assalamualaikum, Bu. Pak Henry tadi? Siap, Kiai. Assalamualaikum. Salam kenal dari Bukit Tinggi. Salam warahmatullah. Alhamdulillah Pak Wah, Kiai. kita para dokter falak nih siang ini. Wah, Kapan ke Dok Semawe sehat sekali? Pak, sehat Pak Dokter ya. Dari Aceh. Alhamdulillah. Gimana tadi Abang Dimas Prasetyo pertanyaannya? Oke, ini ada pertanyaan baru ini Ustadz dari Alsam Dian Saputra. Kita tampung Ustadz pertanyaannya. Boleh dipersilakan. Oke, baik saya bacakan dulu ya Ustadz. Assalamualaikum, saya Alsam dari Deli Serdang. Izin bertanya, apakah perkembangan ilmu falak di Aceh sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh? Seperti kontribusi apa yang telah didedikasikan kepada masyarakat Aceh? Mungkin boleh langsung dijawab Ustadz. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Mas Alzam ini harus membuat penelitian ya, survei kepuasan masyarakat Aceh ya, terhadap kontribusi Prodi Falak di IAIN Dok Semawe. Eh, Sekilas mungkin saya menggambarkan saja
eh, apa namanya, kontribusi yang kita berikan mungkin kita masih terbatas ya. Namun saya ini keperasaan subjektif sekali. Kalau perkembangan ilmu falak di tahun 2000, kalau dia Enlok Sumawe itu 2010 ya, baru mulai dikembangkan dan lahir prodi di tahun 2017. Itu dalam dimensi masyarakat, hal yang sangat berharga sekali kalau menurut saya itu, yaitu perbedaan ya yang tadi sempat disebutkan salah satu penyebab tenggelamnya ilmu falak di Aceh itu karena pengharaman. Itu bisa dibedakan, yaitu di tahun 2011 itu bisa dirasakan ketika kami pertama kali mengumumkan bahwa ada gerhana bulan total waktu itu bulan Desember. Kalau tidak salah saya itu bulan Desember 2011 itu ada gerhana bulan total yang terjadi kalau di Aceh itu saat terbit artinya waktu maghrib itu memang sudah kondisi gerhana. Jadi itu setahu kami itu pengumuman pertama ya yang di media massa itu bahwa jauh-jauh hari sebelum gerhana terjadi itu ada pengumumannya. Sebelumnya setahu kami itu gerhana diketahui oleh masyarakat Aceh itu ya setelah terjadi. Misalnya gerhana bulan, oh tadi malam kami ada dilihat bulan gini apakah gerhana seperti itu. Jadi banyak image atau bahasa artinya komentar-komentar kita lihat di masyarakat bahwa mereka masih menganggap bahwa itu bahagian daripada syirik, artinya mengetahui hal yang gaib, yang dalam Al-Quran disebutkan hanya Allah yang tahu persoalan yang gaib tersebut. Jadi mengetahui gerhana itu dihukum sama. Jadi hukum mengetahui gerhana itu termasuk mengetahui hal yang gaib, artinya masih dianggap haram. Nah, jadi memberitahu bahwa akan terjadi gerhana itu sama dengan memberitahu hal-hal yang gaib. Itu tolak ukurnya. Artinya kalau kita lihat itu hanya di tahun 2011 masih seperti itu. Jadi kalau kita hari ini mengumumkan akan terjadi gerhana, itu mungkin 0, sekian persen orang yang menganggap seperti itu. Jadi dari segi itu saya melihat bahwa kehadiran ilmu falak itu sangat mempengaruhi pola pikir pengetahuan masyarakat Aceh itu sendiri yang awalnya menggabungkan antara astrologi secara umum dengan astronomi yang hari ini itu sudah dipisahkan. Mungkin seperti itu salah satu ya. Kalau yang lebih objektif mungkin itu harus disurvei misalnya harus dibandingkan dari sebuah penelitian bahwa bagaimana kontribusi. Kalau yang lain kami belum bisa memastikan, artinya tidak pede juga menjawab bahwa oh ini kontribusi yang kami lakukan, tidak. Jadi hari ini lebih kepada mengedukasi bahwa ilmu falak itu seperti ini, ya, tidak seperti yang dipikirkan. Kan itu masih dalam kategori tersebut. Ini fase-fase pertama karena di tahun 2017, ini baru tahun 2023 dan sampai hari ini saya melihat alumni falak itu baru 37 orang. Tapi lumayan kalau kita di Lok Sumawe itu partisipasinya dari Padang. Pokoknya keterwakilan dari Pulau Sumatera itu hampir menyeluruh. Kemarin saya melihat alumni itu sudah 37 orang. Jadi pelan-pelan nanti ya alumni inilah yang memberi kontribusi terhadap ilmu falak itu sendiri baik di Aceh dan di luar Aceh nantinya. Mungkin gitu Azam, mohon perjuangan berikutnya. Terima kasih kepada Ustadz atas jawabannya yang sangat luar biasa. Kepada Abang Da Alsam bagaimana? Sudah cukup ya? Oke, baik. Mungkin cukup sampai di sini aja, Ustadz, sesi diskusi kita hari ini. Saya mungkin bisa saya tutup. Tapi sebelum itu kepada seluruh peserta, boleh diaktifkan kameranya. Mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi dulu.
Kepada seluruh peserta, mohon diaktifkan kameranya. Oke, mungkin kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, cukup sampai di sini sesi diskusi kita hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas materinya hari ini. Sampai berjumpa kembali Ustadz. Insyaallah. Saya izin pamit. Assalamualaikum Iya Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.